Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Kamaru Usman dan Khamzat Chimaev belakangan ini menjelaskan mengapa pertarungan mereka batal terjadi. Tapi, hal yang di luar nalar adalah Khamzat Chimaev malah mengajak Kamaru Usman untuk bertarung di kelas middleweight. Yang gue rasa itu aneh banget. Kamaru Usman di kelas welter cuma kalah dari Leon Edwards, sehingga Kamaru Usman tidak akan mungkin meninggalkan kelas welter. Dan buat apa bertarung di kelas middleweight melawan fighter yang juga tidak punya ranking di kelas middleweight? Kamaru Usman pun berkata, "Kita lihat saja nanti. Saya sudah mengatakan, hey, saya siap bertarung, tetapi masalahnya juga harus masuk akal. Siapa di planet ini yang tidak setuju bahwa pertarungan Khamzat Chimaev itu masuk akal? Tapi Khamzat Chimaev yang telah berada di UFC sudah 2 tahun sekarang, dan dia benar-benar bertarung dengan 5 fighter dalam 5 pertarungan. Mereka membuat Khamzat Chimaev berada di ranking 3 kelas welterweight. Khamzat Chimaev berharap bertarung dengan fighter ranking 1 di kelas ini, yaitu adalah saya. Saya akan turun dan melawanmu, tidak masalah dimanapun. Tetapi kemudian Anda berkata, tidak, saya tidak ingin bertarung di kelas welter. Naiklah ke kelas middleweight untuk melawan saya. Tunggu. Jadi saya akan beritahu Anda, saya adalah mantan juara di kelas welter ini. Saya ranking 1 di kelas welter. Dan kenapa saya harus naik ke kelas middleweight untuk bertarung? Siapa Anda? Saya tanya, siapa Anda? Itulah yang saya katakan. Ini adalah sebuah rasa tidak hormat dalam olahraga. Ayolah Bung, itu tidak masuk akal. Dan itu juga tidak masuk akal untuk UFC. Dan pertarungannya dengan Khamzat Chimaev akhirnya pun batal. Lalu Kamaru Usman ditanya apakah dia ingin menghadapi Shavkat Rakhmonov, di mana Shavkat Rakhmonov telah kehilangan lawan, di mana Kelvin Gastelum mengalami cedera. Namun Kamaru Usman menolaknya, di mana Kamaru Usman mengatakan dia lebih suka untuk tidak melakukan pertarungan itu, mengingat Shavkat Rakhmonov telah berlatih bersamanya di Kill Cliff FC di Florida. Jadi alasan Kamaru Usman tidak mau bertarung dengan Shavkat Rakhmonov hanya karena pernah berlatih bersama. Alasan yang gue rasa kurang logis. Kamaru Usman justru tertuju dengan satu fighter yang baru saja batal bertarung, siapa lagi kalau bukan Stephen Thompson. Wonderboy seharusnya melawan Michael Pereira di UFC 291 akhir pekan lalu, tetapi batal ketika Pereira melewatkan batas kelas welter sebanyak 3 pound. Kamaru Usman pun berkata, satu-satunya orang yang masuk akal saat ini adalah Wonderboy. Dia sudah ada begitu lama di kelas ini. Dia hanyalah salah satu dari nama-nama di era saya yang tidak pernah benar-benar saya lawan. Jadi saya pikir Wonderboy adalah lawan berikutnya. Ya jujur, gua agak shock aja dengar Kamaru Usman malah ingin melawan Stephen Thompson. Ya bayangin aja, tadi Kamaru Usman dengan bangganya selalu menyebut dirinya adalah fighter ranking 1 kelas welter. Tapi justru malah ingin melawan fighter yang berada di ranking 7 kelas welter, yaitu Stephen Thompson. Padahal dari deretan top 5 ada satu fighter yang dirasa tepat karena tidak terlalu jauh jarak rankingnya, yaitu Belal Muhammad yang berada di ranking 3 kelas welter. Fighter yang punya julukan Remember the Name sedang dalam 10 pertarungan beruntun tak terkalahkan. Baru saja mendapatkan kemenangan dalam pertarungan yang mengesankan atas Gilbert Burns di UFC 288. Kamaru Usman pun berkata, Belal Muhammad, dia seperti duduk di posisi di mana dia seperti saya tidak ingin mempertaruhkan harapan gelar saya. Mereka sudah memberitahu saya bahwa saya akan menjadi yang berikutnya dalam hal title shot. Kapanpun itu, apakah itu setahun atau apapun, atau berapapun, dia tidak ingin mengambil resiko untuk meraih gelar. Dalam artian, Belal tidak mungkin mau melawan siapapun kecuali hanya untuk title shot. Karena Belal pun sangat jengkel karena rekornya 10 pertarungan tak terkalahkan, rupanya justru harus disalib oleh fighter yang sudah lama tidak bertarung, yaitu Colby Covington. Kamaru Usman pun berkata, jadi saya pikir hanya 2 orang itu yang benar-benar masuk akal. Jadi Anda melihat daftar siapa lagi? Mereka adalah orang-orang yang masuk akal, yaitu Stephen Thompson. Kabar selanjutnya, kemenangan Cory Sandhagen dari Rovon rupanya tidak mendapatkan respon positif dari Presiden UFC Dana White. Ya, jangankan respon positif, malah yang ada Dana White tidak menyukai pertarungan itu. Karena kabarnya, Dana White lebih dulu keluar dari arena ketika pertarungan belum selesai sepenuhnya. Di mana Dana White keluar meninggalkan arena
tepatnya di ronde keempat. Ya, memang benar, ini adalah MMA. Fighter boleh menggunakan bela diri apapun untuk mendapatkan kemenangan. Dan tidak salah, Corey menggunakan gulat sepenuhnya. Tapi memang, gulat yang dilakukan Corey Sandhagen sangatlah membosankan. Pertanyaannya adalah, kenapa membosankan? Karena ini beda dengan apa yang dilakukan Khabib, Daniel Cormier, atau Colby Covington. Karena dalam gulatnya itu, benar-benar sangat sedikit sekali jumlah serangannya. Ya, bayangin aja, walaupun pertarungan butuh 5 ronde penuh, serangan yang dilakukan Corey Sandhagen hanya 34 serangan. Mungkin ini serangan paling sedikit yang pernah terjadi di UFC. Sedangkan Rob Font lebih sedikit lagi, yaitu cuma 9 serangan. Karena biasanya dalam satu ronde saja terjadi 20 hingga 40 serangan. Namun rupanya ada hal yang membuat Corey terlihat membosankan. Itu membosankan bukan karena gulatnya, tapi karena rupanya Corey ketika di ronde pertama, Corey sudah mengalami cedera yang cukup serius, yaitu robek otot tricep. Otot tricep itu letaknya di belakang bicep. Nah, itu robek ketika di ronde pertama. Sehingga Corey Sandhagen pun menjelaskan bahwa dia tidak bisa melakukan pukulan keras dan tidak bisa melakukan serangan elbow atau serangan siku. Sehingga yang dilakukan Corey hanyalah terus mengontrol Rob Font saja. Dan kabarnya Corey akan menjalani operasi. Kabar selanjutnya, salah satu fighter terbaik yang dimiliki Australia yaitu Jack Della Maddalena rupanya kesulitan mencari lawan. Pasalnya, pertarungan Israel Adesanya dan Sean Strickland sudah diumumkan akan berlangsung di Sydney, Australia. Nah, tentu Jack Della sebagai asli Australia sangat berharap bisa bertarung di tanah kelahirannya. Oh iya, Jack Della Maddalena adalah fighter ranking 14 kelas welterweight. Rankingnya memang masih di bawah 10 karena memang Jack Della Maddalena adalah fighter pendatang, di mana ia masuk UFC tahun kemarin, yaitu tahun 2022. Rekornya di UFC luar biasa, karena belum pernah kalah satu kali pun. Dan Jack Della Maddalena ini termasuk fighter paling menghibur di UFC. Ya, bayangin aja, selama di UFC, ia belum pernah kalah satu kali pun. 4 pertarungan sebelumnya pun selalu selesai hanya dalam satu ronde, entah itu via submisi atau via knockout. Pertarungan terakhirnya memang butuh penilaian juri, tapi pertarungan itu mendapatkan bonus Fight of the Night, di mana sebelumnya Jack mendapatkan bonus Performance of the Night 3 kali beruntun. Jack Della kesulitan mendapatkan lawan karena banyak fighter yang menolak dan ditolak oleh UFC karena meminta bayaran lebih. Karena pertarungan itu berlangsung di benua yang jauh, yaitu Australia, sehingga kemungkinan besar Jack Della tidak bisa bertarung di UFC 293, di mana Adesanya akan mempertahankan gelarnya itu melawan Sean Strickland di Australia. Nah, itulah obrolan kita hari ini. Apa tanggapan teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.